Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sunan Derajat, salah satu wali songo, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 MIT Al-Hamid Jakarta. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, yang pertama kita membahas tentang riwayat dan silsilah keluarga. Sebelum kita lebih lanjut membahas riwayat dan silsilah keluarga Sunan Derajat, kita lihat terlebih dahulu bagaimana foto atau gambar Sunan Derajat. Nah, kita perhatikan di atas itu ada foto atau gambar daripada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini dilahirkan di masa hidupnya pada tahun 1470 Masehi sampai 1522 Masehi. Sunan Derajat, nama aslinya adalah Raden Qasim. Beliau ini adalah putra keempat atau putra bungsu dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dengan Dewi Condrawati atau yang disebut juga Nyai Ageng Manilah, putri Adipati Tuban Arya Teja. Jadi Sunan Derajat ini adalah masih adik daripada Sunan Bonang yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas. Nah, Sunan Derajat ada orang menyebut juga dengan sebutan Raden Syarifuddin, atau ada juga yang menyebutkan Masih Munat. Nah, ini namanya. Masa kanak-kanak dan remaja Sunan Derajat dihabiskan di kampung halaman sendiri, yaitu di Ampel Denta, Surabaya. Belajar langsung kepada orang tuanya, yaitu Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Setelah dewasa, Sunan Derajat diperintahkan oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel untuk berdakwah di pesisir barat Gresik, yaitu Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Nah, dalam sejarahnya dia naik sebuah perahu atau kapal untuk berdakwah menuju ke daerah pesisir barat Gresik. Akhirnya beliau terdampar di Desa Derajat, Paciran, dan Lamongan. Kemudian beliau mengembangkan dakwah, menyebarkan agama Islam di daerah sana. Perjuangan dalam berdakwah, Sunan Derajat adalah ulama yang sangat terkenal dermawan, berjiwa sosial, bahkan beliau adalah pelopor menyantuni anak yatim dan orang sakit. Karena usahanya inilah, di dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran, akhirnya Sunan Derajat mendapatkan gelar dari Raden Pahtah, Sultan Demak pada waktu itu dengan gelar Sunan Mayang Madu Sunaya, ya benar, dengan gelar Sunan Mayang Madu. Ini gelar yang diberikan oleh Sunan Derajat, yang diberikan oleh Sultan Fatah kepada Sunan Derajat. Sebagai pusat kegiatan dakwah, Sunan Derajat membangun pesantren di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, bahkan sudah berkembang agama Islam yang disebarkan oleh Sunan Derajat berada di sana. Nah, cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat ada berbagai macam cara. Yang pertama, mengadakan pengajian secara langsung di masjid atau langgar atau di surau-surau. Sunan Derajat langsung memberikan pengajian. Kemudian yang kedua, dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat adalah menyelenggarakan pendidikan di pesantren. Nah, pesantrennya berkembang pesat sebagai pusat dakwah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Nah, memberikan nasihat-nasihat. Kemudian yang keempat, menggunakan kesenian tradisional untuk pendekatan dakwahnya, di mana masyarakat Jawa pada waktu itu senang dengan kesenian, gamelan, dan sebagainya. Maka salah satu dakwahnya adalah menggunakan kesenian tradisional.
Yang kelima adalah menyampaikan ajaran Islam melalui ritual adat tradisional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini 5 cara yang dilakukan oleh Sunan Derajat di dalam menyebarkan agama Islam. Nah, dalam berdakwah anak-anak, Sunan Derajat menggunakan media gamelan yang diselingi tembang-tembang seperti tembang yang ciptaannya adalah tembang panggur, tembang mocopat, dan lain sebagainya. Selain itu, Sunan Derajat juga menggunakan seni suluk yang terkenal dengan sebutan suluk petuah. Nah, di antara suluk petuah Sunan Derajat adalah yang sangat terkenal suluk petuah Sunan Derajat itu adalah diantaranya kutipannya dari suluk tersebut yaitu berbunyi menehono teken marang wong kang wuta, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono payung marang wong kang kodanan, dan menehono sandang marang wong kang wudo. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah berikanlah tongkat kepada orang yang buta, berikanlah makanan kepada orang yang lapar, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan, dan berikanlah pakaian kepada orang yang tidak menggunakan pakaian atau alias telanjang. Nah, apa maksud suluk petuah Sunan Derajat ini? Maksudnya adalah di dalam kehidupan kita, kita mencoba berilah ilmu kepada orang lain agar dia menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Berilah perlindungan kepada orang yang menderita, dan ajarkanlah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu. Ini maksud daripada kutipan suluk petuah Sunan Derajat yang tadi Bapak bacakan. Kemudian anak-anak, karya dan peninggalan Sunan Derajat diantaranya banyak sekali, seperti di gambar di situ adalah gamelan. Ya, tetapi selain gamelan, karya atau peninggalan Sunan Derajat adalah diantaranya pondok pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah yang berkembang sampai sekarang yang begitu pesat, bahkan sangat besar sekali sekarang pondok pesantrennya. Kemudian yang kedua, karya dan peninggalan Sunan Derajat adalah alat atau musik tradisional gamelan Singo Mengkok. Nah, alat musik tradisional gamelan yang bernama Singo Mengkok. Nah, itu gambarnya seperti yang ada di samping. Ini adalah gambar daripada gamelan yang ditinggalkan oleh Sunan Derajat. Kemudian yang ketiga, karya Sunan Derajat adalah tembang pangkur dan mocopat. Nah, ini biasanya sering didendangkan atau sering dikumandangkan oleh orang-orang tua kita dulu di dalam memasukkan nilai-nilai ajaran agama. Kemudian yang keempat adalah karya sastra yang disebut dengan suluk, yaitu suluk petuah. Tadi diantaranya tadi kita bahas di sebelumnya, salah satu potongan suluk petuah daripada Sunan Derajat. Nah, semua karya dan peninggalan Sunan Derajat ini sekarang berada di Museum Sunan Derajat yang letaknya berada di samping makam Sunan Derajat. Nah, ini adalah museum, ya, Museum Sunan Derajat. Letaknya nggak jauh dari makam Sunan Derajat. Ya, kemudian keteladanan kepribadian Sunan Derajat. Keteladanan kepribadian Sunan Derajat yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di kota Lamongan, Jawa Timur, yaitu di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Nah, ada beberapa kepribadian Sunan Derajat yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu satu, beliau orang yang sangat terkenal kedermawanannya.
Nah, karena sifat dermawannya inilah Sultan Raden Fatah Sultan Demak memberikan gelar Sunan Mayang Madu. Dan beliau ini termasuk waliullah atau wali songo yang pelopor, menyantuni anak yatim, menyantuni orang yang kurang yang sakit, dan termasuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian beliau juga sangat bekerja keras. Nah, ini beliau sangat gigih di dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam, dan bahkan bekerja keras di dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada waktu itu. Yang ketiga, penanaman motivasi untuk mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah, Sunan Derajat ini sebelum berdakwah, beliau ini selalu bagaimana menumbuhkan, menanamkan semangat di dalam meningkatkan etos kerja atau meningkatkan usaha yang dilakukan untuk mencari kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga beliau sangat menekankan bagaimana agar masyarakat pada waktu itu sejahtera dari segi ekonomi. Sehingga beliau selalu memberikan motivasi bagaimana supaya mereka semangat di dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat, beliau ini di dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat santun, bijak, tanpa memaksa. Nah, dalam ini kita lihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang beliau lakukan di dalam berdakwah menyebarkan Islam melalui kegiatan kesenian yang memang pada waktu itu masyarakat sudah sangat menyenanginya, kemudian menggunakan cara-cara yang lain yang lebih bijak seperti dengan pendekatan tadi ekonomi, memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang sangat membutuhkan, anak yatim dan sebagainya, dan tidak memaksa mereka untuk meluk agama Islam. Nah, cara inilah justru lebih efektif sehingga banyak masyarakat di desa Derajat sekitarnya memeluk agama Islam. Nah, inilah anak-anak keteladanan daripada kepribadian Sunan Derajat. Nah, ini secara umum kaitannya dengan materi Wali Songo dalam hal ini Sunan Derajat berarti sudah selesai, dan ini adalah salah satu gambar ketika kita mau masuk ke makam Sunan Derajat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu untuk materi Wali Songo, materi Sunan Derajat pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.